Ini kisah tentang profesi yang tak biasa dari sebuah pekerjaan yang tak semua orang mau menjalaninya. Benarkah perias jenazah selalu dihantui wajah mayat yang diriasnya? Bagaimana pula kesaksian mistik dari para penjaga makam dan supir ambulan? Malam ini, Misteri Dunia akan mengupasnya. Di antara sekian banyak pekerjaan, menjadi perias jenazah barangkali tidaklah profesi yang masuk dalam daftar cita-cita. Bukan saja karena tak lazim, juga dipandang tidak berkelas dan kurang menjanjikan. Karenanya hanya seseorang yang memiliki keinginan yang kuat serta panggilan jiwa tulus yang mau menjalaninya. Salah seorang adalah Juliawati. Wanita ini dengan ikhlas menjalani kerja merias jenazah dari orang meninggal yang berasal berbagai agama. Memang dari dulu aku tuh suka pelayanan, Kak. Pelayanan. Pada saat anak masih kecil, aku suka bawa anakku ke tempat-tempat tinggal pemulung gitu, dibawa-bawa jembatan. Kalau dulu di Surabaya gitu, aku ngajar jahit di situ. Jadi ada tuh satu momen tetangga meninggal, kebetulan Muslim, aku bantuin mandiin, mengafanin. Udah sampai waktu itu yang berkesan banget kalau Muslim tuh ada dikasihin kayak hijab gitu ya, dikasih hijab. Itu setelah itu, Kak, kayaknya seminggu ya aku kebayang-bayang mukanya tuh kayak nempel di depan. Mungkin banyak yang menganggap sepele profesi ini. Seyogianya perias jenazah merupakan pekerjaan para pemberani dan memiliki nyali kuat. Bayangkan saja, nyaris setiap hari mereka bersentuhan dengan orang mati dan mendandani wajah orang-orang tak bernyawa itu tanpa rasa takut. Serupa anggapan banyak orang yang namanya berurusan dengan mayat tentu berurusan dengan dunia gaib dan hal-hal mistik. Lalu kejadian aneh apa yang pernah dilalui Juliawati? Kalau ucapan terima kasih lewat mimpi nggak ada. Tapi ada kejadian itu di tengah-tengah kita merias, dia keluar air mata. Yang ngeliat bukan aku doang, ternyata partner aku juga ngeliat. Dia nanya, apa ya artinya gitu. Nah kalau saya tuh tipe orang yang nggak mau hubung-hubungan yang mistis-mistis yang memang kan kita nggak tahu kebenarannya kan, Kak. Jadi aku bilang cuma gini, ya udah anggap aja sih Om seneng kita rias. Tidak mudah awalnya, wanita yang memiliki satu orang anak ini juga dihampiri rasa takut selama bertugas di kamar mayat. Namun lama-kelamaan mulai terbiasa. Ia menepis bayangan yang seram-seram dan selalu sedia setiap waktu menerima panggilan dari keluarga yang membutuhkan jasanya. Ada satu kejadian nih, di salah satu rumah duka, aku datang itu jam 6 pagi, Kak, dan nggak ada keluarga sama sekali, sepi. Pintu kaca, begitu aku buka, Kak, aku masuk, itu maaf aja, aura kematiannya tuh terasa banget. Selama menjalani pekerjaan, Juliawati selalu total dan berusaha memberikan yang terbaik. Keahliannya menjadi salah satu yang membuat keluarga almarhum ikhlas melepas sanak keluarga. Apalagi diantar pulang menuju tempat istirahat dengan dandanan dan riasan menawan. Berbagai pengalaman pun telah dilalui, dari yang seram, unik, bahkan tak masuk akal. Ada tuh, Kak, kadang gini, orang itu kadang banyak bilang kayak gini ya, gampang ya, enak ya, ngerias jenazah, kan ya gitu-gitu doang. Udah nggak bernyawa, udah nggak gerak gitu kan. Jangan salah, meskipun kematiannya sama, jamnya sama, ada satu kejadian itu foundationnya nggak mau nempel. Ya, itu
Aku sampai heran, aku coba beberapa cara, tetap aja nggak bisa. Aku pegang tangannya, bilang, "Oma, yuk bantuin aku ya Oma. Aku kan mau bikin Oma cantik, Oma baik kok. Bantuin aku ya Oma ya, bantuin aku." Setelah itu Kak, baru tuh dapat cara, baru bisa nempel tuh foundation. Apa ya? Ya itu kembali lagi, aku percaya sih bahwa yang kita rias meskipun nggak bernyawa, tapi dia masih ada di situ. Gitu. Kalau kita niatnya baik, pasti dia akan bantu kita. Dari pekerjaannya yang bersinggungan dengan orang yang mati, Juliawati mendapat begitu banyak pelajaran kehidupan. Selain akan tetap mencintai profesi, ikhlas juga akan terus berbuat kebaikan tanpa melihat status sosial jenazah. Enggak, itu malah suatu tantangan, ini kayak gini ya, gimana aku jadiin luka ini jadi bagus. Jadi nggak ada rasa kayak gini, jangan sampai kita, oh itu jenazah udah nggak bernyawa, udah kita asal-asalan aja. Enggak Kak. Jadi aku merasa itu masih hidup, tapi dia lagi tidur, kayak gitu. Jadi meskipun dia nggak, tapi aku percaya sih dia pasti ngeliat ya Kak ya, karena dia pasti melihat. Jadi aku harus sebaik-baiknya aku merawat dia, aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Sebagai sebuah profesi, perias jenazah tentu bukan kerja sosial. Ada modal dan skill yang diberikannya, dan selama itu pula tentu ada nilainya. Lagi pula Juliawati membutuhkan berbagai peralatan dan properti sebagai alat kerja. Siapa menyangka kalau pendapatannya bisa mencapai jutaan rupiah dalam sehari. Sebagai perias jenazah profesional, sudah menjadi kewajiban untuk menyediakan produk yang berkualitas baik untuk almarhum dan untuk keluarga yang sedang berduka. Ia pun ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi almarhum untuk terakhir kalinya. Seperti disampaikannya kepada tim Misteri Dunia, Juliawati mengaku sering bertemu dengan pelanggan yang memiliki selera tinggi dalam memilih produk kosmetik. Selayaknya riasan orang yang akan ke pesta, hasil makeup yang menggunakan produk berkualitas tinggi juga menghasilkan riasan yang luar biasa sempurna di wajah jenazah. Meskipun begitu, Julia tak selama berpikir komersil. Ia tetap dengan sepenuh hati merias jenazah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ada panggilan hati dan rasa kemanusiaan yang tak bisa dihianatinya. Pernah banget. Jadi kalau bicara komitmen awal ya Kak, komitmen awal aku gini, aku ngomong sama diriku sendiri, ini aku pilih sebagai profesi aku, dimana aku memang kerja, aku pengen mendapatkan uang dari sini. Nggak mau mungkirin kan Kak, kita ada biaya-biaya yang harus kita cover kan. Jadi aku nggak mau melabelkan diriku, aku perias jenazah gratis, ya kan. Tetap aku bilang, aku dibayar. Cuma aku bilang sama diriku sendiri, kalau aku ketemu keluarga yang memang tidak mampu, aku ikhlas, nggak apa-apa. 1% pun nggak dibayar, aku tetap kerjain dengan standarku dan pasti hasilnya baik. Nggak aku nggak dikurang-kurangin atau apa gitu, nggak Kak. Selain perias jenazah, profesi tak lazim dan dekat dengan dunia mistis adalah penjaga makam dan supir mobil ambulans. Sederet kejadian seram dan gangguan halus di luar nalar menjadi makanan mereka sehari-hari. Simak kisahnya sesaat lagi, tetap di Trans 7. Tampaknya sepele, namun pekerjaan penjaga makam bukanlah sesederhana itu. Mereka bukan saja menjaga kuburan, sekaligus sebagai penjaga amanah dari keluarga yang ditinggalkan. Satu lagi, hanya orang-orang yang berhati ikhlas yang sanggup menjalaninya. Meski tanpa penghasilan tetap, para penjaga makam dengan senang hati menjaga dan merawat kuburan supaya tetap terlihat indah dan si penghuni liang lahat tenang dan damai di peristirahatannya. Suka duka dan segenap pengalaman mistikal dilalui para penjaga malam.
tim misteri dunia bertemu dengan penjaga dan petugas kebersihan makam di TPU Rawalimo 1 yang berada di Jakarta Selatan. Penjaga makam itu bernama Pak Talib. Dengan usia yang tidak terbilang muda lagi, laki-laki ini telah menjalani profesinya bertahun-tahun silam. Saat kami datang, Pak Talib tengah melantunkan ayat suci Al-Quran dalam keheningan. Menurutnya itu salah satu ikhtiarnya untuk ketenangan para arwah di alam kubur. Ya, itu kita mengiringi orang yang udah nggak ada di sini. Kita ikhlaskan aja kita. Di pemakaman umum itu, Pak Talib tak sendiri. Ia dibantu kedua rekan yang bertugas membersihkan makam. Dengan pekerjaan semulia itu, tak ada biaya atau gaji khusus dalam melakukan perawatan makam-makam tersebut. Namun seperti niat awal, mengingat akan besarnya pahala dari Sang Khalik, Talib dan rekan dengan ikhlas merapikan dan membersihkan rumput-rumput liar yang menjalar di antara batu nisan. Kalau untuk anu gaib sih nggak ada hal-hal yang gaib gitu. Cuman ada itu yang dibilang ada kuburan makam wali. Begitu minta namanya, toto pagi-pagi udah ada kertas, tapi nggak ada yang nganterin, ada namanya gitu di makam itu. Kalau kayak begitu mah kayaknya jadi benerin, kasihan aja gitu. Ada yang udah rata diinin lagi, digundukin lagi gitu, kasihan aja. Ya saya umumnya mah di sini mau mengabdi lah, cari pahala. Gitu. Dan yang namanya tinggal di kuburan, kejadian yang tak bisa ditelaah nalar manusia sudah menjadi pengalaman sehari-hari. Dari yang mencium bau wangian dari kuburan tertentu, sampai melihat penampakan. Tapi kalau udah sore gitu, kadang-kadang udah jam 5:30 sendirian, ada juga perasaan nggak enak gitu, merinding gitu, ada gitu. Kalau mimpi nggak ada, kalau wangi ada. Dulu udah pernah ngeliat sebelah sini nih, wangi aja gitu, tapi nggak lama hilang. Ini, jadi dia nih di sini, nah macam-macam beginilah gitu. Tapi sekilas, apa yang saya lihat cuma sekilas aja dari situ tuh. Pernah pada suatu saat kita lagi nabun istilahnya, membakar sampah di kuburan itu. Di salah satu kuburan di sini ada orang kayak lagi ziarah gitu, tangannya berdoa begini. Begitu kita nengok lagi udah nggak ada, cuma paling 2-3 detik kali peristiwa itu. Udah mau deket maghrib, kira-kira jarak 10 menit azan maghrib. Kita kan nggak kenal orangnya siapa. Yang jelas pakai kayak jubah gitu, jubah warna putih, pakai topi haji begitu. Yang kita lihat itu, tapi cuma sekilas gitu. Tepatnya di kuburan itu, yang ada pohon Kamboja lama itu. Nggak tahu makam siapa, namanya siapa, tahun berapa dia dimakamin kita nggak tahu. Karena kan kuburan lama itu, kuburan tua. Benar pendapat kebanyakan orang bahwa menjadi pelayan tempat pemakaman banyak sekali tantangan sehingga tidak menjadi pilihan favorit di dunia kerja. Namun para pekerja ini berprinsip, bekerja di pemakaman untuk melayani sesama manusia berarti harus mengedepankan keikhlasan, kejujuran, dan penuh tanggung jawab. Di balik mobil putih besar yang berseliweran di jalanan dengan sirine yang meraung masuk dan keluar rumah sakit, ada sosok yang tak bisa dianggap sebelah mata. Sebuah pekerjaan yang tidak jauh dengan jenazah dan mungkin dipandang seram bagi sebagian orang. Mereka sopir ambulan. Namanya
Taryono, pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur ini menjadi salah satu dari seorang yang terpilih oleh garis takdir untuk membawa mobil ambulans. Meski menyetir sudah menjadi keahlian, namun menjalani profesi tak biasa ini tidak selalu mudah. Selain harus fokus dan berhati-hati selama mengendarai, juga melatih mental yang kuat ketika membawa pasien. Ini sebenarnya bukan profesi ya, takdir. Takdir yang harus saya jalankan. Ya sebenarnya kalau orang normal saya nggak mau bawa ambulan. Samping itu ya resiko. Kita harus siap mental, ya kan. Membawa orang gitu memang pengalaman pertama ya was-was deg-deg. Ternyata ya memang bener deg-degan gemeteran pertama ambulan. Mudah ditebak, menjalani profesi yang dekat dengan sakratul maut dan orang mati jelas tak luput dari berbagai macam pengalaman beraura mistik. Pria 52 tahun ini memiliki kisah yang sampai akhir hayatnya akan terus teringat. Mengingatnya saja membuat air mata Taryono tak terbendung. Kisah pilu itu terjadi ketika ia menolong jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Yang paling berkesan waktu saya membawa jenazah ke Kuningan karena COVID-19 itu almarhumah 2 hari kemudian lewat mimpi saya itu mengucapkan terima kasih karena saya diantar ke rumah saya, kumpul dengan keluarga saya di daerah Kuningan. Bahkan saya dimakamkan secara layak, secara muslim, tidak secara COVID-19 lainnya. Kalau lainnya kan dia itu enggak. Ini saya buka, saya masuk ke dalam, saya tanpa APD, saya ciumin ke tanahnya, saya ajanin, sampai keluarganya nangis ke saya. Itu yang saya alami. Saya merasa berarti pikiran saya yang selama ini korban karena COVID dibungkus plastik tanpa diajanin, tanpa diapa-apa langsung ditimbun gitu. Ini enggak, ini saya bongkar, saya keluarin dari petinya, saya buka, mukanya saya cium ke tanah, saya ajanin. Itu bahkan saya sempat ditegur dari pihak Koramil sama polisi, sebenarnya nggak boleh dibuka karena COVID. Saya jawab aja, saya juga Satgas COVID-19, mohon izin, saya Sandiza Jaya 3. Akhirnya dari pihak Koramil hanya terdiam, nyerahin ke saya. Walaupun dekat dengan hal yang menyeramkan, Taryono sudah kadung mencintai pekerjaannya. Profesi sebagai sopir ambulan dipandangnya memiliki nilai ibadah kalau dilakukan dengan hati yang ikhlas. Nah kalau ini sering kalau malam nyala sendiri. Apapun pekerjaan jika diniatkan ibadah untuk mendapatkan rezeki yang halal termasuk ke dalam jihad di jalan Allah. Bahkan, beberapa profesi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat mendapat nilai lebih lagi. Setelah yang satu ini, tetap di Misteri Dunia. Apapun pekerjaan jika diniatkan ibadah untuk mendapatkan rezeki yang halal termasuk ke dalam jihad di jalan Allah. Bahkan, beberapa profesi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat mendapat nilai lebih lagi. Betapa besarnya kemuliaan dan pahala yang didapat oleh perias jenazah, penjaga makam, dan supir ambulan dalam konteks karena pekerjaan ini tidak sembarang orang mau menjalaninya. Selama dilakukan dengan hati ikhlas, keberkahan yang lain akan menyusul.
Adapun beratnya ancaman akan selalu dihantui mimpi buruk serta kemungkinan ditumpangi arwah orang yang sudah meninggal adalah risiko dari pekerjaan yang mereka pilih. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo berikan kemudahan dalam genggaman, agar kita siap untuk buka masa depan. Buka Alobank, buka masa depan. Download sekarang.